Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak. Oke. Ini gue kalau saya jadi kenapa gue nih? Ya jadi saya senang banget nih kalau setiap kelas ini ya. Terus kemudian ada ngeliat fotonya Tasya, itu enak banget ya. Tapi nggak tahu kalau dosen yang lain ya. Ya Tasya. Kenapa Pak? Fotomu lucu banget soalnya. Ya, oke ya. Tapi ya hati-hati kan. Mana penerimaan orang beda-beda gitu. Nanti pas ketemu Bu Itir lagi ngajar, kemudian kamu gitu kan lucu juga nanti kan. Ya nggak Tas? Ini Pak, ini bukannya laptop nggak ada itu, nggak ada foto. Nggak ada foto lagi ya. Nih, ini Ada, kembali lagi. Oke. Saya paling aneh sebenarnya setiap ngajar hari Rebo pagi terutama ya. Iya Kenapa Pak. error? Kalian error nggak ketemu putus-putus ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, putus-putus. Aduh. Saya setiap nggak tahu. Saya cuman Rebo pagi aja yang putus-putus kayak gini teh. Selain harinya nggak ada yang putus selain itu. Gitu. Ya nggak? Matiin aja. Seperti biasa aja lah kalau gitu ya. Anggana udah di-download Anggana materinya Anggana? Yang kromatografi GC Pak? Ya. Iya Pak, sudah Pak. Ya, oke, silahkan sebentar ya. Halo? Masih putus-putus kah? Tidak Pak. Tidak. Sudah tidak Pak. Ya, aduh, saya nggak tahu. Pokoknya every Thursday aja pokoknya ya. Maaf, every Thursday ya. Padahal dari pagi nggak banyak menggunakan ini internet ya. Coba Anggana bisa di-share Anggana, mungkin lebih ringan bebannya. Iya baik Pak. Sebentar Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke. Aduh, ampurannya. Sudah terlihat Pak atau belum Pak? Sedikit lagi. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Oke ya, kita aja cukup. Oke, saya mulai saja ya. Jadi maaf ya kalau memang nggak tahu, pokoknya Wednesday aja ya seperti ini ya, tengah hari mungkin ya. Oke, saya juga udah mengupayakan tadi sebenarnya udah memutus rantai gitu ya, tapi ya mungkin ada yang lain lagi ya. Oke, kita lanjut dari kemarin ya, pertemuan yang minggu kemarin baik kuliah maupun praktikum, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini penting buat kalian ya, karena ini kan meskipun teknologinya nggak begitu ya, banyak digunakan di di ini saja ya, di industri untuk kepentingan disinfek saja
Gitu. Tapi kalau yang seperti ini, bagaimana kita mendapatkan suatu manfaat dari sesuatu, ya misalnya manfaat ada yang namanya functional benefit, ya ada emotional benefit, gitu ya. Jadi ada beberapa atau banyak ya banyak dari dari orang itu udah sekarang itu nggak cuman makan itu nggak cuma buat ini aja menurut biar nggak lapar aja, tetapi ya sudah mulai ya ada emosionalnya ya, seperti emotional benefit itu kalau Anda minum Starbucks apa yang Anda rasakan gitu ya, misalnya Anda minum boba yang terkenal apa yang Anda rasakan seperti itu. Tetapi ada yang functional benefit itu, jadi ketika saya minum jamu beras kencur badan saya jadi sehat ya, nggak pegel-pegel. Nah itu juga seperti itu. Nah fungsional itu tadi biasanya didapatkan dari metabolis sekunder suatu makhluk hidup, ya entah itu dari hewan, entah itu dari tumbuhan. Nah seperti itu. Mungkin Anda tahu yang namanya terenggiling, Sonic the Hedgehog itu kan terenggiling ya. Sebenarnya kan nggak sekencang itu kan. Kalau di film-film kartun kan seperti itu ya, Sonic the Hedgehog. Kalau zaman saya nggak tahu, kalau zaman kalian ada apa nggak? Ada nggak itu film itu? Mungkin nggak pernah nonton kalau mungkin. Nggak ada, Pak. Kamu dari kecil soalnya nontonnya drakor sih ya, sama TikTok. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi terenggiling itu pun juga ada di bagian perut sebelah kiri dan kanannya, itu digunakan sebagai obat di Cina zaman dulu. Makanya kalau Anda punya terenggiling, bisa menternakan terenggiling gitu itu harganya mahal ya, puluhan juta seperti itu ya, karena kita belum bisa mensintesis senyawa aktif yang ada di sana. Nah, senyawa aktif itulah yang digunakan untuk kesehatan ya. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya ada yang suka jengkol, gitu, ada yang suka petai, gitu ya. Nah itu pun juga ada senyawa aktifnya. Nah gimana cara menganalisis berapa banyak apa saja yang di sana? Ya mau nggak mau kita harus menggunakan kromatografi gas ataupun kromatografi cair kinerja tinggi, ya seperti itu, ya. Nah dari yang kemarin di HPLC ada yang ditanyakan, ada yang nggak ngerti sama sekali. Nah Mbak, Mas, mending kamu mending kamu bertanya ya gitu ya, mending kamu bertanya daripada nanti menyalahkan saya nggak diajarin gitu lah, karena saya sedih kalau gitu ya. Jadi kita udah ngajarin berbusa-busa terus kemudian ada yang maaf Pak baru bangun tidur gitu ya, aduh gitu kan, pusing saya juga kan, karena saya melihat ya kan, saya nggak tahu kalian ya, karena saya melihat di beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman dosen itu seperti itu gitu ya. Artinya bukan di kalian, artinya adiknya sekolah di mana gitu. Ya gitu, bangun tidur terus kemudian kucek-kucek mata gitu kan, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut saja ya. Ya, oke silakan. Nah, Izin bertanya, kan kromatografi ini kan ada berbagai tipe ya, Pak. Nah, kan kromatografi itu kan untuk memisahkan pelarut ya, Pak. Memisahkan zat dari sampel. Nah, itu tuh dalam memisahkan itu apakah harus ada syarat-syarat tertentu, misalkan harus zat ini atau apakah atau bebas? Kan kalau seperti video yang GC itu kan untuk memisahkan metanol. Etanol. Ya, metanol, etanol. Kalau apakah harus berbentuk gas atau? Oh, oke. Oke ya, jadi kita akan mempelajari tentang yang namanya kromatografi gas dan kromatografi cairan kinerja tinggi. Bedanya apa ya? Kromatografi gas itu ditemukan lebih dahulu, ya, artinya ketika orang masih menggunakan kromatografi kolom atau kromatografi kertas ataupun lapis tipis, gas kemudian ditemukan, gitu ya. Di mana gas itu adalah gas yang digunakan adalah gas yang inert. Nah, kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi ini, ya kita tahu kemarin kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC atau KCKT ini adalah progres dari kromatografi kolom, di mana orang males, oh iya ya udah habis netesin satu ditungguin terus kemudian nanti masukin spektro kan begitu ya. Jadi terkadang orang males itu juga ada gunanya juga gitu. Bahkan sekarang mungkin lebih dicari karena apa? Karena dia kalau memang dia punya passion, pinter, terus kemudian dia nanti akan bisa menemukan cara
untuk jalan yang paling cepat untuk selesainya suatu permasalahan. Nah, gitu ya. Jadi kromatografi cair kinerja tinggi ini penggabungan antara apa? Antara yang kromatografi kolom menggunakan cairan, terus kemudian dia dibikin lebih kecil, terus kemudian lebih kompak, gitu ya. Terus kemudian dia langsung bisa diukur dengan spektrofotometer, gitu ya, untuk detektornya bisa UV vis, bisa macam-macam. Nanti akan saya terangkan di belakang. Nah, tentu kromatografi gas dan kromatografi cairan ini saling melengkapi, di mana kromatografi gas itu lebih khusus untuk komponen-komponen yang volatil dan dia tidak rusak oleh panas. Sedangkan yang kromatografi KCKT atau HPLC itu khusus untuk yang lebih non volatil dan yang dia tidak tahan panas. Ya, jadi ada beberapa bahan yang dia nggak tahan panas, gitu ya. Seperti misalnya vitamin C, karena panas sedikit dia udah rusak, berarti udah nggak bisa dipisahkan di kolom. Nah, itu nggak bisa pakai kromatografi gas. Tapi kalau misalnya kita bisa memisahkan etanol, metanol, gitu ya, ketika dia di titik didihnya, dia nanti akan akan bisa terdeteksi, ya. Karena apa? Karena senyamannya juga relatif lebih simpel, gitu ya. Dan ketika dia kena panas, ya dia nggak rusak, karena kan dia di titik didihnya. Nah, seperti itu. Itu penjelasan awal. Nanti akan saya terangkan ya bagaimana cara ininya. Oke, next Mas. Nah, ini yang kemarin ya, jadi jenis kromatografi kolom, kertas, lapis tipis, gas cair gitu ya. Terus kemudian kromatografi kurang dikit. Ya, oke, kayak cara kinerja tinggi ini kita terangkan kemarin mulai dari awal ya, dari awal ini ya, dari awal terbentuknya ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita harus ingat ada mobile phase, ada stationary phase ya, di mana mobile phase adalah fase yang bergerak, stationary phase adalah fase yang diam. Oke, next. Nah, ini kita tahu kemarin ada 2 tujuan kromatografi analitik ya. Jadi kalau tujuan analitik adalah menentukan komposisi senyawa kimia dalam sampel. Artinya dia dalam bentuk sedikit saja gitu ya, terus kemudian dia dianalisis. Ya, jadi terus kemudian ketahuan ini apa sih? Oh, ini ada bis-desmetoksikurkumin, ada kurkumin, ada desmetoksikurkumin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kan butuhnya sedikit saja. Karena apa? Karena nanti kita juga akan bisa hitung ya, misalnya ditimbang sekian gram, terus kemudian nanti dilarutkan gitu ya, terus kemudian nanti diencerkan ya, terus kemudian kita tahu beratnya berapa. Ya, bahkan kemarin kalau yang Anda lihat kan dia beratnya sekitar 50 mg. Ya kok bisa Pak 50 mg kan kecil banget. Iya, karena kita harus memastikan bahwa semua kurkumin atau desmetoksikurkumin dan bis-desmetoksikurkuminnya sudah larut semuanya. Jadi karena kurkumin itu warnanya kuning dan bis-des dan desmetoksikurkumin itu warnanya kuning, jadi dalam ekstraksi pun kita juga harus tahu sampai warna kuningnya hilang. Ya, kenapa harus begitu? Karena warna kuning itu nanti yang akan kita analisis ya. Jadi kita lakukan uji homogenisasi dulu ya, seperti di main lab yang semester kemarin. Terus kemudian stabilitas, terus kemudian baru kita validasi metodenya dulu ya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai baru kemudian kita lanjut untuk analisis sampel. Nah, itu kan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja. Ya, terus kemudian kalau misalnya kita ingin memisahkan bis desmetoksikurkumin, kurkuminnya sama desmetoksikurkumin kita pisahkan dengan cara apa? Ya dengan cara kita pakai kromatografi preparatif. Artinya apa? Menggunakan kolom ataupun menggunakan HPLC tetapi yang khusus untuk preparatif. Artinya apa? Kalau kolom kita bisa membutuhkan waktu berhari-hari, tapi kalau yang preparatif itu kita menggunakan HPLC ya, tapi yang dia mempunyai kolom yang lebih besar ya. Keuntungan kolom lebih besar apa? Berarti sampel yang kita pisahkan akan semakin banyak. Biasanya yang kayak gini tujuannya untuk apa? Untuk ini untuk dijual lagi ya, sebagai standar misalnya ya, seperti itu. Oke, next. Loh, kok putih? Nggak ada. Emang nggak ada? Anggana? Sebentar, Pak. Kok putih semua ya, Pak? Oh, jangan-jangan gue. Enggak, Pak. Kayaknya di... Oh, ini nih. Oh, ini ada ya. Oke, jadi ini ya, oke, next. Ya, ini. Nah, ada namanya kromatografi absorpsi ya, di mana ada fase diam, ada fase geraknya ya. Jadi interaksi yang terjadi adalah ikatan hidrogen atau ikatan dipol-dipol ya antara komponen polar non
non-ionik. Artinya apa? Jadi nanti kalau misalnya dia kolomnya bersifat polar gitu ya. Jadi nanti si sampel yang bersifat polar juga nanti akan terikat di kolom ya, meskipun suatu saat pasti dia akan keluar juga ya. Jadi nggak terikat terus karena apa? Ikatannya hanya ikatan hidrogen ya. Terus kemudian kalau misalnya si fase diamnya seperti RP18 kemarin ya, dari pertemuan minggu kemarin RP18 dia sifatnya adalah nonpolar. Berarti yang senyawa-senyawanya nonpolar nanti akan akan terikat di sana sebentar, terus kemudian dia nanti akan larut kembali ya, beriring dengan apa ya, bisa jadi karena mobile phase-nya tidak polar terus atau tidak nonpolar terus gitu ya, jadi berubahnya kepolaran dari suatu mobile phase ya, seperti itu. Nah, ini yang paling banyak digunakan ya, karena sistemnya lebih sederhana dan mampu menghasilkan pemisahan yang lebih bagus. Oke, next. Nah, terus kemudian ini ada kromatografi partisi. Nah, ini biasanya digunakan untuk GC ya, kalau untuknya digambar ya, itu ada cross section dari open tubular column gitu ya. Terus kemudian digunakan juga untuk kolom C18 gitu ya, artinya untuk model partisi gitu ya. Jadi molekul akan tertahan oleh fase diam cair yang melapisi atau terikat pada kolom. Seluruh tipe interaksi antara solut dan pelarut dimungkinkan. Jadi mungkin saja yang kemarin absorpsi juga itu juga mungkin ada juga ya untuk di kromatografi partisi ya, seperti itu. Nah, fase normal ini perlu Anda catat ya. Ini fase normal adalah analit molekul organik nonpolar, fase diam lebih polar dibandingkan fase gerak ya. Fase normal adalah fase diamnya lebih polar dibandingkan dengan fase gerak ya. Jadi kalau polar kita harus ingat polar. Polar bir itu berarti beruang kutub. Beruang kutub itu berarti es itu berarti air itu berarti dia sifatnya polar. Nah, gitu ya. Gitu kalau saya dulu ngapalinnya begitu ya. Nah, sedangkan ada fase terbalik di mana analit atau molekul organiknya fasenya polar, sedangkan fase diamnya lebih nonpolar ya dibandingkan dengan fase gerak. Jadi fase diamnya lebih nonpolar, fase geraknya lebih polar, gitu ya. Contohnya polar itu kan ada air, ada metanol kan seperti itu. Sedangkan nonpolar itu untuk fase geraknya adalah contohnya heksan, ya, kloroform, seperti itu ya. Jadi memang lebih enak menggunakan fase terbalik ya, seperti itu. Dan aplikasinya pun juga lebih banyak ya. Nah, Pak, misalnya kita menggunakan fase normal, di mana fase diamnya adalah polar. Terus kemudian kita menggunakan pelarutnya juga polar. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi adalah terjadi ikatan. Ikatannya mungkin sampai ikatan hidrogen, sampai ikatan kovalen gitu ya, yang menyebabkan apa? Menyebabkan dari kolomnya ya atau fase diamnya itu akan larut. Nah, kalau akan larut berarti dia tidak bisa memisahkan. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian ada kromatografi pertukaran ion. Nah, kromatografi pertukaran ion ini banyak digunakan sebenarnya di dalam penjernih air. Ya, ada beberapa lokasi atau beberapa tempat itu kadar kesadarannya tinggi. Nah, ada Ca dan ada Mg, misalnya di daerah-daerah yang berkapur, gitu. Kalau di sini ada di Ciseeng, gitu ya. Sehingga kita kalau menggunakan yang air yang kesadaran tinggi, yang terjadi apa? Sabun kita itu tidak akan berbusa, ya. Sabun kita tidak akan berbusa. Sehingga gimana kalau nggak berbusa? Ya berarti kamu serasa nggak mandi kan, seperti itu ya. Makanya terus kemudian dengan adanya penjernih air ya, dengan memanfaatkan sistem pertukaran ion, jadi CaMg tadi itu diikat sama si penjernih airnya tadi ya, dalam bentuk kecil ya, kita sebut sebagai kromatografi pertukaran ion ya, karena banyak yang akan diikat oleh si penjernih air tadi ya. Analoginya seperti itu ya. Nah, terus kemudian gimana caranya gitu ya? Gimana caranya? Ya, cara mengeluarkannya gimana? Biasanya mereka mengikat dulu ya dengan suatu pelarut ya. Jadi misalnya ada sampel yang ion, terus kemudian dialirkan, nanti yang positif dulu misalnya terikat, yang negatifnya turun. Ya, terus kemudian nanti seiring dengan keasamannya berubah, nanti yang positif tadi juga akan dikeluarkan. Nah, seperti itu. Ya, oke, next.
Nah, ini kromatografi penukaran ion ya, anion exchange resin ya. Only anion can be attached to it. Nah, to it ya. Jadi memang yang positif ya nanti akan berikatan dengan yang negatif gitu ya. Demikian sebaliknya. Biasanya di dalam tabung atau di dalam pencerna itu ada dua ya, ada yang negatif ada yang positif. Ya, sehingga untuk mengurangi apa? Mengurangi mineralnya. Oke, next. Nah, ini adalah kromatografi eksklusi ya. Ini juga digunakan untuk apa? Untuk penyaring juga bisa gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ada senyawa ya ada senyawa berpori di dalam situ ya, di mana kalau senyawanya besar dia pasti nanti akan langsung lanjut gitu ya, karena dia melewati antar apa namanya di luar pori. Tetapi kalau dia senyawanya kecil ya, bobot molekulnya kecil ya, berarti dia nanti akan masuk ke dalam pori, sehingga di dalam pori itu dia akan lebih tertahan, sehingga yang kecil-kecil akan lebih keluarnya lebih lama ya. Oke, next. Nah, ini ada klasifikasi kromatografi, ada PAC, ada GC, ya ada TAC, ada paper kromatografi, thin layer gitu ya, sampai ada yang IC ya, hyperthermal ion kromatografi dan segala macam. Oke, next. Nah, ini kemarin kita sudah jelaskan di mana kalau misalnya fase diamnya adalah polar, terus kemudian sampai kita ada polarnya, berarti yang polar akan tertahan lebih lama, sedangkan yang non polar dia akan lebih jauh ya. Di mana memisahkan apa namanya sampel tadi ada beberapa cara seperti di atas ya. Oke, ini ada eluent, ada eluat ya. Oke, terus next. Nah, ini juga sama yang kemarin juga ya, di mana yang keluar itu nanti akan dideteksi oleh suatu detektor, sehingga nanti akan muncul apa namanya sebenarnya puncak itu adalah kumpulan dari absorban setiap waktunya ya. Jadi puncak itu adalah kumpulan dari absorban di setiap waktunya ya. Jadi kalau keluar pertama berarti nanti akan keluar pertama di T3 dan T4 adalah keluar yang selanjutnya. Oke, next. Nah, ini ada dua kromatogram di mana yang pertama yang T1 itu adalah dia pemisahnya masih kurang bagus ya, sehingga kita harus mencari cara gimana cara pemisahnya lebih bagus. Ya, memang yang namanya langsing dan tinggi itu memang baik gitu ya. Gitu ya, tetapi kalau dia tidak memisahkan juga nggak baik juga gitu ya. Jadi kalau kurva apa namanya si kromatogramnya tipis apa runcing-runcing ya, tipis kecil-kecil kayak tadi yang di GC kan dia bagus ya, kecil-kecil gitu ya. Nah, itu juga baik dan dia pun terpisah sempurna gitu ya. Dan artinya antara senyawa satu dengan senyawa yang lain tidak bertumpuk gitu ya. Nah, kita harus cari tahu. Bisa jadi cara mencari tahunya adalah dengan memainkan tingkat kepolaran ya. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya pada saat dianalisis gitu ya, di saat dianalisis. Nah, siapa namanya? Si sampelnya itu tidak terpisah karena komposisi dari metanolnya lebih sedikit atau lebih banyak gitu ya. Terus kemudian dia campurannya metanol dengan air misalnya untuk fase geraknya gitu ya, sehingga kita perlu menambahkan yang namanya air dalam dalam pelarutnya ya, seperti itu, sehingga nanti didapatkan pemisahan yang lebih baik. Artinya apa? Di sebelah kanan ini dia misalnya antara yang T1 dan T2 dia sudah memisah sempurna ya antara A, senyawa A dan senyawa B. Kalau di sini berarti yang muncul duluan mana? Senyawa B ya. Oke, next. Nah, ini migrasi solutnya. Nah, ini saya pernah ngalamin ya. Jadi pas pertama jelek, terus kemudian kita kita analisis lagi ya dengan memainkan komposisi pelarutnya gitu ya, sehingga didapatkan yang ketiga. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, ini kemarin sudah saya terangkan ya, ada waktu retensi, ada waktu mati, ada volume retensi, ada baseline width ya. Oke, next. Oke, next. Ini udah kemarin. Nah, ini ada analisis kualitatif ya dengan menggunakan waktu retensi, terus kemudian ya pokoknya kalau kita ingin tahu senyawa apa, ini ada apa enggak, berarti kita menggunakan
waktu retensi. Ya, ini ada apa enggak ya? Oh, enggak ada. Ya wis, berarti enggak ada di situ. Berarti si A enggak ada di situ ya. Terus kemudian analisis kuantitatifnya adalah sinyal yang diukur tinggi pita atau lebar pitanya ya. Ya kemarin biasanya yang kita gunakan adalah area ya. Kenapa? Karena kalau tinggi itu terkadang nanti kalau kolomnya kurang bagus ya, semakin lama dipakai kolom itu akan semakin kurang bagus sehingga apa? Sehingga nanti dia akan semakin melebar. Nah, seperti itu ya. Itu. Nah, analisis kuantitatif itu ada 3 macam ya, ini mesti Anda catat ya karena nggak ada keterangannya di next slide yang berikutnya. Jadi ada kalibrasi eksternal satu standar atau multi standar. Nah, itu yang kalian kerjakan kemarin. Ya, jadi kalibrasi eksternal satu standar atau multi standar itulah yang kalian kerjakan kemarin. Itu namanya kalibrasi eksternal. Ya, jadi dibandingkan yang satu standar, yang pertama saya tunjukkan dulu misalnya hanya pakai yang satu kromatogram hanya satu standar, atau kromatogram multi standar, ya atau multi komponen. Ya, nah itu adalah yang kemarin 3 ya, ada yang konsentrasi 0,25 sampai 1,5 itu kan ada 3 standar. Nah, itu yang dikerjakan. Nah, hari ini untuk yang praktikum untuk minggu ini juga akan mengerjakan yang multi standar dengan basic dari yang kemarin. Ya, dengan basic dari yang kemarin di mana waktu retensi adalah menunjukkan nanti ada atau tidaknya senyawa tersebut, ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua ada yang namanya metode adisi standar, ya, di mana metode adisi standar ini digunakan untuk apa? Untuk sampel-sampel yang konsentrasinya kecil. Jadi kita ingin memastikan bahwa si sampel itu ketika kita analisis, loh kok nggak kelihatan ya? Tapi kan ada ini pasti gitu ya. Jadi misalnya Anda yakin di situ ada, tetapi dia konsentrasi sangat kecil. Terus kemudian Anda buat larutan ya dengan perbandingan seperti yang Anda menghitung dulu di metode di MANLAB, di manajemen laboratorium, di mana pada saat itu Anda menghitung konsentrasi campuran ya. Jadi ngitungnya juga seperti itu. Jadi misalnya jadi misalnya sampelnya kecil banget, terus kemudian dengan volume tertentu, misalnya sampelnya volumenya setengah mili, standar Anda tambahkan standar setengah mili juga ya, dengan 1:1 gitu ya, terus kemudian Anda injekkan ya. Anda harus tahu dulu yang standar tadi ketika dilakukan analisis konsentrasi berapa, lebar luas puncaknya berapa atau areanya berapa ya. Terus kemudian ketika ditambahkan yang baru, ditambahkan dengan standar, nanti nambah apa enggak ya. Jangan kalau tetap berarti bukan itu kan gitu. Ya, jadi si adisi standar ini nanti si kromatogramnya nanti bertambah dibandingkan dengan yang tadi, ya yang si sampel. Jadi nanti kromatogramnya akan nambah ya. Jadi misalnya kalau kromatogram sampelnya areanya hanya 10. Terus kemudian ditambahkan standar yang areanya 20. Jadi nanti jadi 30 gitu ya. Jadi itu bisa dihitung ya, seperti itu. Itu namanya adisi standar ya. Dan ini biasanya untuk memastikan bahwa si sampel tersebut memang ada ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya standar internal. Nah, standar internal nanti sore kita gunakan di mana standar internal tersebut adalah kita menambahkan suatu standar di sampel kita tetapi bukan senyawa yang dituju ya. Jadi kalau adisi standar adalah senyawa yang dituju. Misalnya Anda menginjak yang namanya kurkumin, sampel kurkumin dari dari temulawak. Terus kemudian karena kecil nggak ketahuan, terus kemudian Anda injek lagi, ya ditambahkan dengan ditambahkan dengan standar kurkumin. Itu namanya adisi standar. Jadi standar yang sama ditambahkan ke sampel. Ya, jadi misalnya yang pengen diuji adalah kurkumin, ditambahkan senyawa standar kurkumin. Tapi kalau ini beda, ya. Kalau standar internal, jadi senyawanya kurkumin, ya, yang kita uji kurkumin, tetapi ya yang kita tambahkan misalnya vitamin C, ya, bisa aja kan karena sama-sama warnanya kuning, ya. Jadi nanti kalau ini biasanya digunakan untuk mengetahui mengetahui banyak atau tidaknya sampel ataupun si standar yang hilang ketika kita melakukan ekstraksi ya. Jadi nanti contohnya adalah untuk yang GC, nanti saya ajarkan
Di praktikum itu dia menggunakan standar internal, ya, di mana standar internal yang digunakan adalah standar C ganjil, ya, karena semua di alam ini dia berpasangan, ya, atau genap, ya, seperti itu. Oke, ya mungkin kalau sekarang Anda masih jomblo, ya berarti ya belum ketemu aja pasangannya, ya, bukan karena nggak ada pasangannya, ya. Oke, ya, next. Nah, ini kita kromatografi gas dulu, ya. Saya terangkan beberapa prinsip kerjanya dan juga instrumentasi. Next. Nah, kromatografi gas adalah teknik kromatografi dengan sampel dapat diuapkan, ya. Jadi intinya kalau gas itu sampelnya kudu bisa diuapkan, ya. Umumnya memang komponen volatil. Kalau dia diuapkan rusak berarti nggak bisa, ya. Karena saat diinjeksikan ke suatu sistem pemanas dan terelusi pada kolom kemas atau kolom kapiler oleh fase gerak yang lembam. Lembam itu artinya inert, ya. Terdapat 2 Kg, yaitu kromatografi gas padat dan kromatografi gas cair. Artinya apa? Padat dan cair itu adalah melupakan karakter dari si kolomnya. Kolom itu ada yang padat, ada yang cairan, ya, kalau di kromatografi gas. Nah, oke, ya, ini adalah skemanya. Jadi kalau kromatografi gas, ya, itu harus ada yang namanya carrier, ya, carrier gas, ya, gas supply, ya. Jadi biasanya digunakan adalah He, helium, ya, bisa pakai helium, bisa pakai argon, bisa pakai xenon, ya, bisa pakai neon. Ya, itu golongan berapa ya di sistem periodik, ya? 8, Pak. 8 apa? Ya, harus jelas. 8A. 8A, ya. Oke, itu ada golongan 8A. Bisa juga mungkin pakai senyawa yang lain, mungkin pakai nitrogen juga bisa, tetapi mungkin pemisahnya kurang bagus, ya. Nah, biasanya gas golongan 8A itu dia dimasukkan dalam botol tabung, ya, seperti tabung tabung gas yang di O2 gitu, ya, tabung gas di rumah sakit seperti itu, ya. Dan terus kemudian dia untuk mencegah itu harus dicek, jadi ada regulatornya, ya. Jadi gasnya dibuka, ada regulatornya, nanti ada flow controlnya, ya. Di mana flow controlnya itu adalah untuk apa? Untuk untuk mengatur dari si flow-nya, laju alirnya berapa, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian ada rotometer, ya, biasanya digunakan untuk untuk mengetahui apakah gas yang digunakan itu baik apa enggak, ya, bagus apa enggak, seperti itu, ya. Terus kemudian ada flow splitter, ya, ada siring, ada injektor, ya. Intinya adalah kalau di kromatografi cair maupun kromatografi gas, cairan kinerja tinggi, ya, CKT atau kromatografi gas itu dia menggunakan satu. Berarti harus ada, kalau di kromatografi HPLC nanti ada pompa. Nah, kalau di sini ada gasnya, ada gasnya, ya, nanti akan sebagai apa? Sebagai mobile phase-nya. Nah, terus kemudian dari sana terus kemudian masuk menuju injektor. Nah, injektor apa fungsinya? Injektor adalah untuk melakukan injeksi atau melakukan pemasukan sampel. Nah, digunakan apa? Digunakan suntikan atau yang namanya siring. Ya, ini suntikan atau namanya siring ditusuk, ya. Nah, di antara siring dan injektor khusus untuk kromatografi gas itu ada namanya karet, ya. Jadi itu adalah namanya rubber septum, ya, yang warna hitam. Atasnya injektor, Mas, tulisan injektor ada yang warna hitam. Nah, itu adalah rubber septum, ya. Di mana rubber septum ini adalah harus segera diganti. Kenapa? Ya, sering-sering diganti karena apa? Karena dia berbentuk dari karet, terus kemudian dia ditusuk menggunakan siring. Ya, dan siringnya itu siringnya runcing, ya. Bedanya dengan kromatografi cairan kinerja tinggi, dia tidak runcing. Tapi kalau kromatografi gas dia siringnya berbentuk runcing, ya. Terus kemudian di situ ada injektor. Nah, terus kemudian nanti sampel diinjek masuk ke situ, sampelnya bisa bentuk cairan, bisa bentuk gas. Oke, ya. Terus kemudian nanti ketika dimasukkan ke dalam sana, si injektornya ini dia ada pemanasnya, ya. Nanti akan saya terangkan di belakang. Ya, di injektornya ada pemanasnya, ya, sehingga nanti semua yang diinjekkan masuk ke situ itu akan membentuk menjadi volatil, ya, membentuk gas, gitu, ya, membentuk volatil gas. Nanti kemudian dipisahkan di dalam kolom, terus kemudian di detektor, ya, terus kemudian
ada subbobometer gitu. Jadi itu ada beberapa peralatan tambahan ya seperti itu. Ketika ada masuk detektor, terus kemudian nanti masuk ke dalam komputer ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada keuntungan kromatografi gas, analisisnya cepat ya. Dalam beberapa menit saja. Kromatografi cairan juga sama, sebenarnya cepat juga, tetapi kadang karena cairan dia harus harus cuci kolam dan segala macam. Ya, resolusinya tinggi, artinya apa? Keterpisahannya tinggi ya. Terus kemudian kalau Anda lihat tadi kromatogramnya juga runcing-runcing, langsing-langsing gitu ya. Detektornya juga sensitif gitu ya. Akurasinya tinggi ya. SBR itu simpangan derivatif ya. SBR itu simpangan baku relatif ya 1-5% ya. RSD gitu ya. Terus kemudian sistemnya otomatis ya. Dan bisa non destruktif ataupun destruktif ya, salah maaf ya. Jadi destruktif ataupun non destruktif. Artinya apa? Destruktif ataupun non destruktif itu tergantung dari detektor yang digunakan. Ada detektor yang memang dengan cara membakar baru kemudian dia bisa mendeteksi, ya itu namanya flame ionized detector. Tapi ada juga yang tidak harus membakar, ya misalnya seperti olfactometer, ya jadi GC olfactory, GCOF, ya itu biasanya untuk apa? Untuk kita bisa mencium bau. Jadi si gas kromatografi ini sampel kita injek terus kemudian nanti kita bisa mencium baunya. Ya, tentu dengan beberapa persyaratan ya. Jadi misalnya setelah keluar dari setelah keluar dari GC ya, setelah keluar dari kolom terus kemudian nanti di split. Satu untuk di detektor menggunakan FID, split satu lagi untuk olfactory ya. Olfactory untuk meningkatkan penciuman dia biasanya dilakukan penambahan air ya. Penambahan air itu artinya tambahan kabut gitu ya. Jadi ada kabut ya, terus kemudian nanti terus kemudian dihirup oleh kita. Sehingga nanti kita akan tahu ketika di FID-nya ya, di detektornya untuk kromatogram ya, atau kromatografi yang muncul puncak-puncak itu nanti kita deteksi di sini. Oh, ada bau. Bau apa? Oh, bau nanas. Nah, mungkin senyawa ini. Nah, seperti itu. Oh, ada bau pete gitu ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan kemudian karena memang kolomnya juga kecil ya, sampai gunakan juga kecil, lebih kecil dari dari kromatografi cairan kinerja tinggi. Kalau kromatografi cairan kinerja tinggi kemarin di video yang di IG saya ada sekitar 20 mikro, ada di loop sampelnya 20 mikro. Ya, kalau di GC biasanya 1 mikro, 2 mikro gitu. Itu pun juga ada yang splitless ya, dan antara dipisah lagi. Ada yang enggak dipisah ya. Analisis relatif sederhana, relatif terpercaya dan relatif sederhana ya, karena apa? Tidak perlu nyiapin sampel. Ketika kita menggunakan ultra high purity helium, udah itu aja, tinggal masuk ke dalam GC, nanti GC yang ngatur ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini contohnya ya, contoh dari kromatografi gas ya, di mana saya harus jelaskan di sini ya, di mana ini nomor 0 sampai 52 menit ada sekian banyak senyawa ya. Orang tahu bahwa itu ada propaklor, alfa, DDT, ya, DDD, DEE, dieldrin, aldrin, itu dari mana? Otomatis orang punya senyawa satu-satu. Ya, jadi dia nginjek dulu satu, DDT nginjek dulu, muncul di mana dengan sistem yang sama loh ya, seperti kemarin kita punya DMC, BDMC, dan CCM. Ya, kita nginjek dulu, oh ternyata di 7,78, oh ternyata di 8,2, oh ternyata di 9. Nah, seperti itu. Jadi satu-satu dulu, terus kemudian si senyawa standarnya ini kita gabung. Nah, di bawah ada keterangannya ya. Jadi biasanya begini, kalau misalnya Anda ingin membeli GC itu datang, jadi nggak seperti mobil ya. Beli GC itu kita bisa dapat lebih ya. Kalau mobil kan kita datang terus kemudian Mas mau beli mobil ini Honda Jazz gitu ya, atau mau beli Ferrari gitu ya. Udah kan, karena Pak orang udah pasti tahu caranya gimana ya. Tetapi kalau beli GC, beli HPLC, alat-alat yang mahal itu jangan mau kayak gitu. Mas, saya mau analisis ini. Lo bisa punya nggak ini metodenya? Ada metodenya nggak lo? Gitu. Atau misalnya dirimu bisa ngusahain nggak seperti ini? Pakai alat yang mana? Nah, itu kalau belinya begitu. Ya, jadi kalau mobil kan udah pasti dikendarai dan orang tahu kendarai. Tapi kalau ini lebih ke arah kita mengambil aplikasinya dulu, bisa nggak nih alatmu bisa nggak dibuat ngerjain ini gitu ya. Jadi nanti dia akan nyarikan.
Nah, ini contohnya adalah yang paling banyak adalah pestisida di air. Nah, di sini kita tahu bahwa ada EconoCap, itu jenis kolomnya atau merek kolomnya. Ya, panjangnya 30 meter. Teman-teman bisa bayangkan kalau 30 meter itu berapa ya? Berarti 30 orang dari kamu bergandengan tangan di sekitar 30 meter gitu ya, karena kamu semeter misalnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada internal diameternya 0,32 mili. Ya, dengan diameter internal diameternya segitu ya, terus kemudian pore size-nya 0,25 mikrometer. Nah, meskipun 30 meter ya, seperti di video tadi ya, tapi dia karena dia kecil sekali ya, jadi diameternya kecil, jadi dia bisa digulung. Temperatur antara 60 sampai dengan 300 ya, di mana 60 sampai 300 sih, 60 itu adalah inisial temperatur, jadi awalnya 60, kemudian kita injek, nanti dia akan naik menjadi sampai 300 ya, seperti itu. Nah, kok gitu Pak? Iya, karena apa? Bisa jadi pemisahan dari DGC itu berdasarkan suhu. Ya, berdasarkan suhu. Ya, jadi dia titik didihnya, semakin titik didihnya berarti dia semakin nanti keluarnya lebih lama. Jadi misalnya ada etanol, ada metanol, ada propanol, ada butanol. Berarti nanti yang muncul duluan siapa? Muncul duluan adalah metanol, etanol, propanol, dan butanol. Kenapa? Karena semakin tinggi C, titik didihnya akan semakin tinggi. Demikian juga untuk senyawa lain yang mudah menguap. Ya, di sini ada karir gasnya adalah helium 1,5 ml per menit ya. Terus kemudian detektornya ECD 320 derajat Celcius dan injektornya 250 derajat Celcius. Nah, Pak, tadi kan katanya kita tahu bahwa metanol itu kan nguapnya di suhu 60 ya, Pak ya. Terus kemudian etanol sekitar suhu 70 ya, propanol 80 dan misalnya butanol suhu 90 gitu ya. Kenapa kok injektornya 250 derajat Celcius, Pak? Ya, kenapa 250 derajat Celcius? Karena di injektor ini dia harus memastikan semua sampel itu menguap. Makanya dia suhunya tinggi. Dan di sini tidak boleh ada yang namanya ketika diuapkan menggunakan injektor terus kemudian dia rusak. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, makanya suhunya di injektor 250 derajat Celcius atau suhunya 50 derajat Celcius dari senyawa yang paling tinggi titik didihnya. Jadi misalnya butanol tadi titik didihnya 90, berarti kita menggunakan 140 di inisial di injektor, sehingga memastikan semua sampel ya atau bahan yang kita lakukan injeksi dia akan menguap. Oke, next. Nah, kelemahan kromatografi gas adalah hanya untuk komponen volatil atau yang dapat diuapkan ya, tidak baik untuk komponen yang labil ya akibat suhu tinggi ya. Jadi enggak ini. Kalau non volatil nggak bisa diuapkan juga susah gitu ya. Yang labil suhu tinggi ya nggak bisa ya. Terus kemudian beberapa membutuhkan preparasi yang rumit seperti analisis asam lemak ya. Jadi ada beberapa analisis yang memang rada sedikit rumit ya. Nah, untuk fase geraknya yang tidak berinteraksi dengan sampel ya. Dan fase geraknya pun juga jadi dipastikan juga bahwa dia nanti cocok dengan si detektor yang digunakan. Ya, artinya apa? Ada beberapa detektor yang tidak bisa menggunakan helium, ya, atau mungkin ada beberapa yang cocoknya untuk yang nitrogen seperti itu, ya. Jadi kita harus pastikan dia cocok, gitu ya. Oke, jadi ada detektor konduktivitas termal HE menggunakan HE dan kalau ionisasi nyala menggunakan HE ataupun menggunakan N2 ya. Yang paling banyak digunakan adalah yang ionisasi nyala ya atau FID ya, flame ionized detector. Karena apa? Karena satu dia lebih murah terus kemudian dia lebih sensitif. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia nanti akan bersifat mendestruksi ya. Jadi dia akan ada destruksi ya seperti itu ya. Oke. Dan terus kemudian syarat yang ketiga adalah harus murni ya seperti itu. Oke, next. Oke, next. Nah, ini bagian-bagiannya. Jadi ada pengontrol laju ya. Jadi pengontrol laju ini tergantung nanti ada dua ya. Jadi gas pembawanya ini dikontrolnya menggunakan tekanan yang besar ya. Lajunya pun juga berbeda-beda tergantung dari dari tipe kolom yang digunakan
ya. Ada yang kolom terkemas ya 25 sampai 150 mili per menit. Biasanya dipakai dari ini apa namanya? Tanah diatomi ya, tanah diatomi biasanya itu bagian luarnya adalah kaca dan besar ya, setebal ini ya, setebal apa namanya? Setebal pensil. Seperti itu. Tapi kalau yang open tubular yang kecil tadi yang 30 meter itu 1 sampai 25 mili per menit ya. Tadi aja menggunakan apa? 1,45 mili per menit ya. Oke. Next ya. Nah, ini ada apa injektor untuk tempat memasukkan sampel ya. Injektor 50 derajat Celcius di atas suhu kolom. Nah, septum ya, ada septum tadi. Jadi septum inilah nanti yang akan menjadikan apa? Menjadikan gerbang antara sampel dengan si udara apa antara sampel yang masuk, terus kemudian ada udara luar dan juga udara yang ada di dalam ini, di dalam apa namanya? Di dalam injektor ya, di mana carrier in adalah gas masuk. Ya, ada heat source, ya, ada liner itu pelapisnya, gitu ya. Terus kemudian ada kolom. Nah, septum ini kalau sering dipakai, dia nanti akan jebol, ya. Jadi akan jebol sehingga dia tidak bisa menutup rapat lagi, gitu ya. Kalau dia sudah kebanyakan digunakan, nanti kita harus ganti yang namanya septumnya, ya. Oke, nah liner itu persyaratannya apa? Dia harus apa namanya? Inert terhadap apa? Terhadap sampel maupun terhadap si gasnya. Ya, oke. Next. Oke, terus kemudian, nah ini ada metode injeksi. Ada split injection, ada splitless injection, ada on column injection. Ya, di mana split injection adalah dia ketika dimasukkan ke dalam kolom, dia itu nanti akan split. Jadi ada sebagian yang hilang, itu adalah split injection. Jadi misalnya 1/10. Jadi yang kalau kita injekannya adalah 10 mikro, maka yang nanti yang akan kepakai hanya 1 mikro. Ya, oke ya, bahkan bisa lebih kecil lagi ya. Jadi kalau itu adalah split injection. Atau yang mungkin ada yang splitless. Ya, jadi kalau yang kita masukkan 1 mikro, maka akan masuk semuanya 1 mikro. Dan yang paling penting adalah 1 mikro ataupun 5 mikro itu yang kontrol adalah si analisnya. Karena di dalam sini tidak ada mekanisme untuk untuk mengukur berapa miligram atau berapa mililiter dari si sampelnya. Jadi yang tahu siapa ya? Yang tahu adalah si analisnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian beda nanti dengan si HPLC. HPLC kan berbeda ya. Terus kemudian ada on column ya. On column injection itu berarti si kolomnya dinaikin masuk ke dalam ke dalam si injektornya. Terus kemudian nanti si siringnya langsung masuk ke kolom ya. Biasanya gunakan untuk apa? Untuk yang sampel-sampel gas ya, sampel-sampel gas yang ada dari misalnya kita sampling gas NO2 ya atau NOx ya yang ada di dalam di udara di atmosfer. Nah, itu kita bisa menggunakan yang langsung on column karena apa konsentrasinya rendah biasanya seperti itu. Ya, jadi ada 3 tipe injeksi ya. Oke, next. Terus kemudian ada siring. Nah, ini siringnya ujungnya harus lancip. Kenapa lancip? Ya karena harus menerobos yang namanya apa? Rubber septum ya. Jadi Oke, next. Oke ya. Jadi di kromatografi gas juga ini ada teknik dalam menginjeksi ya. Apalagi kalau kita punya manual. Ya, kalau kita punya otomatis, jadi volumenya nanti diatur dari si otomatisasinya atau auto sampler namanya. Ya, terus kemudian kecepatan dia menginjeknya juga diatur oleh auto sampler. Ya, tetapi kalau misalnya kita menggunakan tangan kita biasa, kita harus injeknya harus cepat ya. Karena kenapa ya? Karena kalau lama nanti pelan-pelan slow letoy gitu ya. Terus kemudian kita injekkan yang sebagian sudah masuk ke dalam kolom, terus kemudian sebagian masih di injektor ya. Sehingga apa? Ya, sehingga akan susah. Ya akan jelek ya. Kromatografi seperti sebelah kiri ya. Jadi naik ke atas terus kemudian pemisahnya juga tidak bagus. Kalau yang bagus sebelah kanan. Oke, next.
Nah, ini model-modelnya ya. Jadi kalau di sini sampel only ya, karena tadi ya, karena kita nggak bisa memastikan yang kita injek berapa sih, gitu ya. Maka ada beberapa ciri ya. Satu misalnya sampel only, jadi hanya sampel saja. Yang kedua adalah sampel dan air. Air maksudnya udara ya, bukan air water, bukan ya. Tapi airnya adalah udara. Untuk memastikan apa? Bahwa kontrol volume sampel itu ada di kita semua. Karena volume sampel akan menentukan berapa nanti ininya apa namanya tingginya ya. Jadi tinggi dari apa? Dari si kromatogramnya. Kalau sampelnya banyak kan dia akan lebih banyak lagi ya. Sama hukumnya yang Lambert-Beer, A sama dengan epsilon B kali C. Ya, kalau B-nya lebih lebar atau lebih tipis kan juga berbeda. Konsentrasi juga nanti akan bergantung pada volume ya. Seperti itu. Kalau di analoginya seperti itu ya. Jadi makanya volume yang di gas kromatografi ini ya dia harus dikontrol benar-benar ya. Nah, mungkin ada yang pakai solvent, air, sampel, terus kemudian udara. Ya, jadi kita tahu berapa mikro yang kita injekkan. Gitu ya. Nggak bisa seperti yang di HPLC. Nanti saya terangkan dengan HPLC. Ya, oke. Next. Terus kemudian ada kolom. Ya, ini ada kolom, beberapa jenis kolom. Yang paling banyak digunakan adalah yang open tubular atau yang kapiler, karena memang lebih pemisahannya lebih bagus. Ya, meskipun harganya mahal. Ya, kolom kromatografi gas bisa 30-an juta, 20-an juta. Tapi kalau menghasilkan sekali 1 juta kan biasanya nggak 1 juta sih, lebih kalau gas kromatografi, dan itu kan bisa dipakainya berulang-ulang ya. Mungkin kalau 50 ya 50 kali 1 juta kan berarti 50 juta, belinya 30 juta ya, masih untung lah. 20 juta ya. Oke, next. Oke, nah ini ada kolom kemas, ada open tubular, ada kolom kapiler, ya, ada open tubular, ada yang kapiler. Ini yang paling banyak digunakan, ada aquatic, open tubular, dan segala macam. Oke, next ya, bisa dibaca ya. Nah, terus kemudian elusi atau pemisahan di kromatografi gas itu kebanyakan ditentukan melalui apa? Titik didih senyawa. Jadi titik senyawa yang memiliki memiliki titik didih yang rendah, ya, senyawa memiliki titik didih rendah nanti akan keluar duluan, dan kemudian senyawa yang titik didihnya lebih tinggi nanti akan keluar belakangan, ya. Oke. Biasanya yang rada-rada jauh ya yang digunakan misalnya hidrokarbon dan segala macam gitu ya. Oke. Nah, kriteria utama dalam memisahkan fase diam yaitu secara kimiawi inert ya. Jadi nggak boleh bereaksi gitu ya. Stabil terhadap perbedaan suhu. Karena apa? Karena suhunya ya dia diatur kan suhunya dari mulai tadi 60 sampai 150 misalnya, seperti itu. Terus kemudian volatilitas rendah. Jadi si kolom tersebut fase diamnya yang nggak boleh volatil. Kalau volatil kan rusak nanti kan ya, seperti itu ya. Atau kalau volatil kan dia akan keluar gitu ya. Dan polaritasnya rendah sesuai dengan sama yang dipisahkan. Oke, next. Oke, ini ada beberapa contoh ya contoh lah. Oke, next ya. Dan ada juga aplikasinya sebelah kanan. Nah, di kromatografi gas itu ada yang namanya suhu terprogram, ada namanya suhu tetap. Ya, artinya tadi kan kita tahu ya. Jadi kalau kita mau misahin metanol, etanol, propanol, dan butanol, suhunya itu ada yang satu dimasukkan suhu menguapnya di suhu 60 misalnya yang metanol, yang etanol suhu 70, yang propanol suhu 80, yang butanol dia suhu 90 ya. Jadi metanol 60, etanol 70, propanol 80 dan butanol suhu 80 gitu ya. Nah, ada yang namanya suhu terprogram ya. Jadi suhu terprogram ini adalah dia meningkat seiring sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu dia nanti akan meningkat suhunya ya, seperti itu. Sepanjang waktu dia akan meningkat suhunya sehingga apa? Di menit kedua misalnya suhunya 60, menit ketiga suhunya 70, menit keempat suhunya 80 misalnya. Jadi dia akan naik secara terus-menerus ya. Setiap detiknya dia naik, itu namanya suhu terprogram. Sedangkan isotermal adalah dia suhunya tetap. Ya, oke, next. Biar lebih jelas perbedaannya. Nah, ini adalah isotermal. Di mana isotermal dia akan mengambil titik tengah dari suhu ya. Ini misalnya senyawa yang kayak kita pisahkan. Misalnya di wine ya, di wine itu kan ada alkoholnya, ada alkohol, ada metanol, ada propanol, ada etanol, segala macam ya. Terus kita ambil titik tengahnya. Jadi misalnya kalau tadi 90
yang paling tinggi berarti kita ambil 60 sampai 90, kita ambil di 75 misalnya ya. Kita ambil di 75. Yang nggak enaknya gimana? Pada saat suhunya 75 yang antara metanol dengan etanol dia nanti akan dempet ya, seperti di depan itu, seperti di kursornya Anggana. Itu dia dempet di depan ya. Metanol dan etanolnya dia agak dempet. Oh, kursornya saya ya, maaf ya. Nah, yang paling depan Anggana, yang paling depan. Nah, ya di situ dia akan nempel, tetapi ketika dia suhunya yang tinggi, ya misalnya di suhu butanol, terus kemudian mungkin ada pentanol, gitu ya, dia nanti akan pemisahnya jelek, yaitu untuk yang isotermal. Nah, kalau suhu terprogram enggak, dia bisa dipastikan dulu. Oh, tadi suhunya 60 ya, kita pakai inisial temperaturnya adalah 50. Ya, suhu injektornya kan 250 ya, jadi dia menguap semuanya. Ketika nanti suhu 50, dia nanti belum muncul, terus kemudian suhunya 60, dia sudah mulai terelusi, ya masuk ke detektor, dan mulai membentuk puncak, nanti suhunya 70, dia ke detektor puncak lagi segala macam, sehingga kita bisa pastikan bahwa si si sampel atau si senyawa yang kita tuju tadi dia akan terpisah dengan baik ya, seperti di bagian bawah yang suhu terprogram ya. Kalau di atas suhu isotermal. Kalau namanya iso berarti itu adalah sama suhu ya, artinya gitu. Oke, next. Nah, ini cara menyeting dari si GC-nya ya. Jadi A itu adalah initial temperature and time. Jadi misalnya suhu 50 derajat tadi gitu ya. Terus kemudian RAM itu adalah mulai naik ya, naik ke mana? Ke suhu yang dituju gitu ya. Terus kemudian terakhir adalah final hot time and temperature. Artinya di terakhir ini di C ini adalah senyawa yang kita inginkan sudah pada muncul semua di kromatogram. Sehingga C kalau ada yang suhu senyawa dengan suhu yang tinggi yang lainnya itu bisa kita buang dulu sehingga nanti kita tidak akan tidak akan terpengaruh pada sampel berikutnya. Ya, jadi ada beberapa juga yang lebih kompleks lagi juga ada untuk yang GC ini. Contohnya seperti ini ya. Oke, next. Nah, detektornya ya harus mempunyai limit deteksi rendah, reproducibility-nya juga harus baik, terus kemudian memberikan respon linier yang kisaran lebar dalam bentukan konsentrasi analit ya. Terus kemudian responsif terhadap senyawa kimia atau semuanya atau sebagian. Oke. Terus kemudian stabil, bisa destruktif, bisa non destruktif yang tadi saya sudah jelaskan. Yang paling banyak adalah yang paling atas ya. Ada namanya flame ionized detector. Ya, jadi dia flame ionized detector ini paling banyak digunakan ya, meskipun dia destruktif ya. Begitu ya. Stabil terhadap pengaruh dero ataupun drift. Jadi kadang-kadang kita analisis itu terus kemudian si listriknya nggak stabil gitu ya, itu juga akan mempengaruhi pengukuran biasanya ya. Oke, next. Nah, ini adalah sensitivitas detektor di mana FID itu juga lebih banyak ya. Oke, yang banyak range-nya lebih lebar ya. Ya, oke, next. Next. Ya, ini detektor ini FID ya, yang paling umum, yang sensitivitasnya baik gitu ya. Spesifik untuk sampel komponen yang mudah terbakar ya, terus kemudian destruktif ya, jadi limit deteksinya adalah 5 pikogram per detik ya, atau kisaran 10/7 ya, jadi memang kecil sekali ya, jadi memang dia bisa mendeteksi lebih sensitif ya. Nah, keunggulan dari FID adalah dia beberapa gas itu dia tidak terukur ya, itu ada bisa menyebabkan kita bisa menghitung sebagai kelebihan atau kita juga bisa menghitung sebagai suatu kekurangan ya, di mana gas-gas ini juga ada di udara sehingga ketika dia melewati FID dia tidak akan menimbulkan respon ya, seperti gas mulia ya, yang tadi kita gunakan sebagai carrier gas atau mobile phase-nya gas mulia misalnya ya, seperti sehingga pada di kromatogram si gas mulia tadi tidak terdeteksi ya. Oke, next. Next. Nah, ini cara kerjanya ada flame-nya. Jadi karena dia menggunakan flame ionized detector, maka dia butuh yang namanya pembakaran. Nah, pembakaran itu digunakan gas H2 atau gas hidrogen. Nah, ada gas hidrogen. Banyaknya gas hidrogen pun juga nggak akan terbakar kalau nggak ada O2. Ya, ada udara luar ya. Jadi
kalau di GCFID itu satu ada gas helium sebagai carrier gasnya atau mobile phase-nya, terus kemudian ada gas hidrogen sebagai oksidannya atau sebagai pembakarnya, terus kemudian ada yang namanya O2. O2-nya didapatkan dari mana, Pak? Didapatkan dari udara? Enggak, O2-nya didapatkan dari udara tetapi melalui kompresor yang sudah disaring. Ya, artinya si gasnya itu disaring sehingga tidak ada uap air lagi. Ya, seperti itu. Sama seperti kemarin AS juga seperti itu kan ya. Oke, next. Nah, ini respon yang dihasilkan ya. Jadi si sebuah analisis gitu ya. Jadi kita tahu format itu formic acid asam format itu berarti dia C-nya 1, asetat 2, propa 3, buta 4, penta 5 ya. Jadi kalaupun ini kita bisa metan, etan, propan, butan. Jadi pasti dia akan semakin ke belakang semakin suhunya semakin tinggi. Ya, suhunya semakin tinggi meskipun belum tentu juga konsentrasinya semakin tinggi ya. Oke, nah seperti itu. Jadi dia memang lebih bagus lagi ya. Oke, next. Nah, ini adalah contoh untuk Scott Whisky ya. Scott Whisky kita menggunakan EconoCup ECWEC 30 meter 0,45 mm gitu ya. Inisial temperaturnya 50 derajat Celcius gitu ya sampai 200 derajat Celcius pada 15 derajat Celcius per menit. Jadi 15 derajat Celcius per menit. Ya, jadi semenit ya dia naiknya 15 derajat, berarti per detiknya berapa? Ya, bisa dihitung ya. Jadi 15 0,4 derajat ya, seperti itu ya. Carrier gasnya helium menggunakan FID. Split rasionya 20 banding 1 ya. Jadi kalau ada 20 mikro yang diambil cuma 1 mikro ya. Injektornya suhunya 250 derajat Celcius. Oke, next. Ya, ada asetaldehid, ada etil asetat, metanol, etanol, propanol ya. Itu yang terdapat pada Scott Whisky. Ya, oke, next. Ini materi terakhir untuk bagian saya ya selama MKP ini, entah saya nanti ngajar kalian lagi apa enggak ya. Oke, next. Kita bahas kromatografi cairan kinerja tinggi ya. Jadi cakupan ini adalah melengkapi dari yang gas kromatografi, di mana gas kromatografi hanya khusus untuk volatil ya. Nah, kalau yang ini kita menggunakan yang komponen yang non volatil dan yang tidak mudah terdekomposisi. Mau yang polar, mau yang non polar dia bisa. Ya, seperti itu. Contohnya untuk asam amino, ya protein, asam nukleat, hidrokarbon, ya metabolis sekunder. Yang paling banyak metabolis sekunder memang ya. Terus kemudian macam-macam lah pokoknya. Aplikasinya banyak ya. Untuk pestisida, obat, antibiotik, dan segala macam. Oke, next. Nah, ini adalah tipe pemisahannya. Mau absorpsi, mau ekstrusi, mau reverse phase, ada normal phase ya. Kenapa tadi Bapak menyatakan bahwa partition itu juga bisa menggunakan yang namanya absorption ya, di mana kita punya namanya reverse phase partition. Ya, ada juga normal phase untuk yang partition. Oke, ya, next. Nah, ini ya, jadi kromatografi cair konvensional dengan yang kromatografi cair kinerja tinggi. Ya, jadi kalau yang normal ya pakai kolom ya, kolom seperti ini ya, ini gambar di sini ini adalah kolom di mana di atas ada solvent reservoir atau solvent reservoir gitu ya. Itu tempat menaruh solventnya, terus kemudian bawahnya ada kolom head, ada kolom packing, ada porous glass plate. Di KCKT pun juga sama seperti ini. Ya, di GC ya karena GC mobile reservoir-nya, solvent reservoir-nya adalah langsung dari gas ya. Nah, biasanya kalau menggunakan yang kromatografi konvensional dia sistemnya memang kurang baik ya, karena dia mengandalkan gravitasi gitu ya. Terus kemudian laju alurnya juga rendah gitu ya. Kita waktunya nunggu juga lama gitu ya. Sedangkan untuk yang kromatografi cair kinerja tinggi dia menggunakan material pendukung yang kecil, rigid, tekanan tinggi ya. Terus kemudian partikelnya juga kecil-kecil sehingga apa? Dengan adanya tekanan ya ada flow ya, terus kemudian dia bisa menyebabkan apa? Good efficiency ya, plate height-nya juga bagus, semua plate height, narrow peak ya, peak-nya itu atau puncaknya itu dia slim semuanya. Terus kemudian waktu pemisahan yang lebih singkat ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini diagram alirnya, ya, skematik diagram alir dari KCKT. Yang tadi kalau di GC kita punya gas, kita punya injektor, kita punya gas, punya regulator, gas, punya injektor, punya kolom, detektor. Terus kemudian di read out atau di komputer. Nah, kalau di sini kita punya namanya mobile reservoir, ya. Terus kemudian ada pompa, ya karena kalau
air saja kan dia nggak akan bisa ngalir, kita harus pompa, terus kemudian kita juga ada induktor, ada bisa pre-kolom atau langsung kolom, detektor, dan kemudian ada readout atau data. Oke, next. Alatnya juga Anda sudah pelajari kemarin pada saat apa namanya. Terus next. Pada saat Anda sebelum praktikum apa namanya HPLC ya, kemarin kan sudah Anda pelajari ya. Seperti itu. Nah, di sini contoh alatnya ada instrumentasinya gitu ya. Nah, di sini lebih detail di awal ya. Di awal kemarin di video juga sudah saya jelaskan bahwa di situ juga ada apa namanya, ada mobile reservoirnya gitu ya, ada 4. Terus kemudian di sini ada helium source ya. Helium source itu mungkin untuk senyawa-senyawa yang dia memang akan bereaksi dengan udara gitu ya. Jadi makanya untuk yang helium source ini kadang-kadang juga tidak digunakan ya. Kalau di saya nggak digunakan ya, biasanya untuk menghilangkan bubble juga gitu ya. Bubble itu adalah gelembung udara yang masuk di dalam cairan ya. Jadi kalau misalnya Anda pernah beli Super O2, minuman Super O2, atau mungkin Anda membeli Le Mineral. Le Mineral pernah beli? Belum, Pak. Hah? Nggak pernah? Waduh, parah ya. Pernah. Oh, pernah. Ya. Le Mineral itu kalau kamu buka, dia ada sedikit tekanan ces gitu ya. Jadi itu karena kenapa? Karena di situ dia menginjekkan yang namanya entah nitrogen, entah oksigen. Nah, sehingga si air itu dipaksa untuk menerima dari si gas tersebut ya, sehingga ketika dibuka di tekanan atmosfer dia nanti akan keluar gasnya ya, seperti itu. Nah, di HPLC ini pantangan utama adalah nggak boleh ada yang namanya bubble ya. Bubble itu paling nggak boleh ada ya. Jadi kalau ada bubble apa, nanti bisa jadi puncaknya nggak seperti kemarin yang mulus-mulus 3 biji gitu ya, tetapi nanti bisa pecah di ujung. Biasanya adalah ciri khas adanya ada bubble ya. Ada solvent reservoir ya, terus kemudian biasanya ada 4, terus kemudian ada valve-nya, ada pembaginya ya, solvent proportioning valve, terus kemudian ada pompa ya. Dari mobile fish itu nanti ditarik ya masuk pompa. Pompanya ada 2, kemarin sudah saya jelaskan. Ada yang pompanya adalah paralel, dia menghasilkan tekanan lebih tinggi. Ada juga yang series. Jadi ada yang ada yang series, ada yang paralel. Ya, yang paralel itu menghasilkan tekanan lebih rendah. Sebenarnya, tapi kalau yang series, jadi antara satu terus kemudian yang kedua itu dia tidak dipisah. Ya, jadi lanjut gitu ya, itu biasanya dia menghasilkan tekanan yang lebih tinggi ya. Habis itu terus kemudian ada drain valve atau push dampernya. Maksudnya push damper itu agar tekanannya itu tidak naik turun ya. Terus kemudian ada drain valve. Drain valve ini biasanya digunakan untuk menghilangkan bubble gitu ya. Terus kemudian masuk ke filter, drag pressure, terus kemudian masuk ke injection atau injektor valve ya. Masuk injektor terus kemudian masuk ke kolom ya. Oke, next. Setelah kolom berarti detektor ya. Nah, reservoir fase geraknya itu umumnya dilengkapi instrumen ya menghilangkan gas ya. Jadi paling nggak boleh itu ada gas, ada debu ya. Makanya kemarin kalau Anda melihat videonya itu ya. Jadi si mobile face-nya pun itu dia dilakukan satu penyaringan dengan namanya membran filter ya, biasanya menggunakan nilon karena nilon itu relatif tahan terhadap senyawa organik gitu ya, nilon. Terus kemudian di sana itu dia fase geraknya lewat tetapi udara nggak lewat ya, itu yang pertama. Terus kemudian setelah dimasukkan ke dalam dalam tabung, terus kemudian masuk ke dalam yang namanya sonicator ya. Jadi masuk ke dalam sonicator. Nah, di dalam sonicator itu juga sama, dia gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan yang namanya gelembung ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian pokoknya masalah di HPLC itu gelembung and bubble aja pokoknya ya. Terus kemudian next ya, gas perlu dihilangkan dalam bentuk gelembung kolom ya. Oke. Nah, di sini yang ada yang namanya tadi di GC adalah isotermis ya, suhunya sama dan ada satu suhu terprogram. Nah, sedangkan kalau di HPLC itu ada namanya ilusi gradien, ada ilusi isokratik. Isokratik itu sama seperti yang tadi isotermal. Namanya iso itu harus sama. Padahal kita kan nggak apa-apa nggak sama kan? Ya nggak haram juga kita nggak sama kan? Kalau kita sama semua cowok semua kan nggak lucu ya gitu ya. Makanya cowok ada cewek gitu ya. Oke, nah sistem ilusi gradien adalah elemen campuran dengan rasio komposisi berubah untuk mendapatkan gradien kepolaran.
kita tadi mobile phase-nya ada berapa? Ada bisa 4 botol, ya. Bisa 4 botol, misalnya botol A dimasukin metanol, botol B dimasukin oleh acetonitril, gitu, mobil C masukin air, botol yang gede dimasukkan yang namanya asam asetat 2% misalnya, ya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan 4-4-nya untuk mendapatkan gradien kepolaran. Gradien kepolaran artinya mulai dari pertama paling polar sampai paling non polar gitu bisa. Gitu ya. Sedangkan isokratik itu tetap ya. Jadi misalnya komponennya air dan metanol ya. Misalnya 50/50, dia tetap aja 50/50 selama masa analisis. Hasilnya gimana? Ya, yang gradien yang ke kanan dia memisah lebih bagus yang jelas. Ya, memang kerja dari HPLC-nya lebih keras karena kenapa? Karena dia ada namanya proportion valve ya. Jadi proportion valve itu untuk apa? Untuk membagi komposisi dari si mobile phase-nya ya. Jadi di situ dia membagi. Ya, dia nanti akan membagi seperti apa? Seperti keran. Buka tutup sehingga nanti ada yang namanya mixer. Mixer itu untuk apa? Namanya untuk mencampur dari si mobile phase-nya ya. Nah, yang gradien nah, dia terpisah bagus ya, sedangkan isokratik dia kurang bagus. Nah, kalau di HPLC ya setiap menit itu sebegitu berharga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita pulang malam gara-gara kita nginjek HPLC ya. Kalau saya udah sering dulu saya biasa kerja dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Jadi ke kosan itu dulu pas masih single gitu ya. Jadi ke kosan itu cuma untuk apa? Cuma untuk tidur doang, pagi-pagi mandi, pulang mandi, tidur, bangun tidur, mandi, sholat, berangkat. Ya, dulu pernah seperti itu ya, karena memang kondisinya sampel kita banyak ya, seperti itu. Oke, ya. Oke, dari sini kalau kita menggunakan gradien ya bagusnya enaknya gimana? Ya enaknya nanti akan terpisah semuanya sih komponennya. Oke, next. Nah, ini ada sistem pompa ya. Jadi sistem pompanya apa? Satu adalah menghasilkan tekanan yang tinggi ya. Dia karena apa? Karena kolomnya dia kecil-kecil ya. Ininya kecil, si pore size-nya, ukuran partikelnya kecil gitu ya. Terus kemudian dia padat gitu ya. Jadi kita butuh pompa tekanan tinggi. Ya, terus kemudian meskipun kita menghasilkan pompa tekanan tinggi tapi kita nggak boleh kadang kenceng, kadang pelan. Kadang kenceng, kadang pelan nggak boleh ya. Jadi makanya harus diatur ya, ada pulse dampernya tadi ya. Terus kemudian laju alir berada pada kisaran 0,1 sampai 10 mili per menit ya, biasanya seperti itu. Kalau kita menggunakan preparatif lebih besar lagi ya, karena tujuannya adalah memisahkan dan juga terus kemudian untuk memurnikan ya. Kontrol laju alir dan keterulangan juga laju baik ya. Jadi caranya gimana ngukur? Jadi kalau misalnya dia ada flow, ada aliran ya, karena dia ada ada pompanya, kita ukur semenit misalnya laju alirnya 1 mili, berarti selama 5 menit nanti dipakai labu takar 5 mili, terus kemudian ditimbang ya dapat nggak tuh 5 mili pas atau enggak gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang 5 mili, kadang 5,5, kadang 4,5 itu berarti nggak bagus. Berarti ada yang error gitu ya. Terus kemudian instrumennya harus tahan korosi karena biasanya kita menggunakan yang namanya kita biasanya menggunakan yang namanya asam ya. Jadi harus tahan korosi. Biasanya kita bisa menggunakan PTFE ataupun kita bisa menggunakan stainless steel. Oke, next. Gitu ya. Nah, sistemnya ada beberapa ya, ada sistem bolak-balik gitu ya. Terus kemudian ini yang paling banyak ya. Di mana sistem begini. Jadi solvent ini adalah si mobile phase-nya. Nah, di sini ada ball check valve. Mungkin kalau kamu tahu motor itu ada namanya ada tengahnya ada piston ya, karena ini piston timbal balik bolak-balik gitu ya. Ada lubang buang, ada lubang isap gitu ya. Jadi di sini ada solvent atau mobile phase, nanti dia ketika piston ini ke belakang ya, berarti dia akan narik mobile phase yang ada di yang ada di reservoir ya. Terus kemudian nanti ketika dia mendorong ya, ball check valve-nya ini berarti dia nanti akan yang dari solvent ya, yang dari mobile phase-nya dia akan menutup, sedangkan yang menuju kolom dia akan kebuka ya, seperti itu terus menerus sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi ya, seperti itu. Nah, biasanya ya ini ada reciprocating piston ya, jadi dia naik maju keluar gitu. Nah, bahan yang digunakan adalah bahan safir ya, jadi bahan kaca safir gitu ya, di mana di sini ada seal-nya. Nah, yang ini ada seal adalah yang komponen yang
harus sering diganti ya. Kenapa? Ya, karena dia akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan si mobile phase-nya akan keluar. Kalau mobile phase-nya keluar berarti laju airnya juga kurang stabil. Kalau kurang stabil berarti nanti bisa jadi peak-nya akan terganggu ya, puncaknya akan terganggu. Oke. Nah, terus kemudian keluar masuk ya. Jadi biasanya digunakan adalah 1 mili per menit. Oke, next. Oke ya. Nah, ini ada keuntungan timbal balik, posisi timbal balik. Oke, next. Ya, terus ini next saja, ya, pneumatic next. Next. Nah, ini yang penting di sistem injeksi. Di mana tadi kita sistem injeksi dari apa namanya? Dari si GC tadi ada yang spesial namanya rubber septum. Ya, dan di situ dipanaskan. Ya, volumenya kita yang untuk ukur ya. Kalau di HPS nggak begitu. Kalau di HPS karena dia cairan, ya kita menggunakan suatu sistem di GC itu namanya injektor ya. Dan itu setahu saya cuma ada satu yang punya ya. Ada satu paten yang punya, itu miliknya perusahaan namanya Rheodin. Nah, Rheodin di video juga ada kemarin kalau Anda menyaksikan. Dan itu semua HPS pakai itu ya, karena dia yang dipatenkan adalah sistem. Ya, sistemnya ya. Jadi orang lain nggak bisa pakai sistem itu ya, di mana di kromatografi cair kinerja tinggi ini ya kan ada aliran cairannya ya. Jadi misalnya Anda punya pipa ya, pipa adalah aliran air, terus kemudian Anda memasukkan suatu senyawa pewarna gitu kan. Kira-kira pada saat Anda melubangi si pipa tersebut, muncrat nggak airnya kira-kira? Halo? Muncrat, Pak. Ya, pasti dia akan keluar kan. Makanya di sini ada namanya sistem injeksinya berbeda-beda ya. Jadi makanya di sini ada sistem injeksi yang seperti ini. Nah, di sini dia memanfaatkan yang namanya loop sample ya. Jadi loop sample. Nah, ini silakan Anda next. Kalau nggak di sini juga nggak apa-apa lah. Di sini aja Mas, gedein dikit aja Mas. Oke. Oke, gedein dikit. Nah, oke ya. Nah, ini adalah posisi load sample ya, di mana posisi load sample adalah karena tadi kita punya suatu aliran, dan kalau kita aliran itu tiba-tiba kita bolong, dia akan muncrat atau keluar malah akan salah. Makanya di sini ada dua posisi, di mana ada posisi load, ada posisi inject ya. Di mana kalau posisi load ya, load sample ya, di mana pada saat load sample itu kita memasukkan sampel dari siring ya. Siringnya adalah siring yang tidak lancip atau alias tumpul. Itu kita masukkan ke dalam loop sample ya. Loop sample itu yang posisi yang pertama. Posisi yang pertama Mas, yang sebelah A ya. Nah, siringnya itu jadi dari siring dia nanti akan masuk ke dalam fixed volume sample loop ya. Fixed volume sample loop. Ya. Jadi dia masukkan ke dalam loop sampel dulu, misalnya di situ 20 mikro, ada yang 100 mikro, ada yang 10 mikro, ada yang 20 mikro. Ya, gunanya apa? Beda-beda. Semakin besar biasanya digunakan untuk senyawa yang gampang sekali atau toksik ya, sama-sama toksik, kita gunakan volume yang besar ya, karena kan khawatir kena ke manusianya ya. Tetapi kalau yang nggak toksik biasanya dia lebih kecil gitu ya, karena konsentrasinya bisa lebih pekat ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian ketika kita posisi load, kita memasukkan ke loop sample, dan kalau kita misalnya loop sampelnya adalah 20 mikro ya, terus kemudian kita masukkan ke situ ya, sebagian nanti ya. Jadi gini, loop sampel kita 20 mikro, yang kita masukkan adalah 50 mikro, berarti yang ada di loop sampel nanti hanya 20 mikro. Jadi volumenya, volume dari si sampel apapun standar itu diatur oleh si loop sampel. Makanya ada fixed volume sample loop. Nah, 30-nya kemana Pak? 30-nya dibuang ke waste. Ya, seperti ini ya, dibuang ke waste. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya loop sampel Anda 20, yang Anda masukkan 30, berarti yang 10 mikronya dibuang, yang 20-nya masuk di situ, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya loop
sampel Anda 20 mikro, yang dimasukkan hanya 10 mikro, berarti kontrolnya di mana? Ya, berarti kontrolnya ada di yang namanya siring kalian. Karena apa? Karena di situ hanya 10 mikro. Ya, jadi yang nggak ada yang dibuang kan, berarti cuma 10 mikro. Ya. Ya, berarti kontrolnya ada di siring Anda, ya, seperti itu. Itu prinsipnya. Ya. Atau mungkin Anda bisa menggunakan yang loop sample yang 10 mikro. Nah, seperti itu, ya. Oke. Oke ya. Kalau misalnya Anda menggunakan lebih gede ya juga oke, ya. Nah, pada saat Anda menginjek position yang sebelah kanan, yang posisi yang B, itu adalah ketika si mobile face-nya dia nanti akan mendorong sampel ataupun standar yang ada di loop sampel untuk menuju kolom. Ya, perhatikan warna orange atau yang warna abu-abu, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi nanti ketika kita putar, ya, jadi yang dari siring nanti langsung masuk ke dalam waste. Ya, oke, seperti itu. Oke, next. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya, oke, next ya. Nah, ini analoginya seperti ini. Ini ada ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita masukkan masukkan si sampel nanti masuk ke dalam loop. Terus kemudian sisanya akan keluar, dan yang dari kolom itu langsung menuju yang dari pompa langsung menuju ke kolom. Sedangkan kalau kita misalnya injek sampel, berarti yang dari kolom menuju ke dari pompa menuju loop sampel dulu baru masuk ke kolom. Sedangkan yang yang si sampelnya akan langsung menuju ke fan, ya, seperti itu. Oke, next. Ya. Nah, ini kolomnya ada beberapa gitu ya. Nah, yang paling banyak adalah kolom kolom kemas ya, paket kolom ya. Yang kapiler jarang ya, preparatif juga jarang, yang paling banyak ada kolom kemas. Nah, karena dia bentuknya cairan, bisa jadi si sampel ataupun si standarnya nanti dia sedikit banyak pengotornya ya, ataupun dari mobile face-nya juga banyak pengotornya, maka nanti akan menjadikan si kolomnya akan cepat rusak. Ya, artinya tertahan banyak senyawa-senyawa yang nggak jelas di situ sehingga dia cepat rusak. Maka digunakan yang namanya guard column atau penjaga kolom. Jadi guard column ini sama seperti seperti isinya kolom, tetapi dia gunakan untuk menahan matriks sampel yang misalnya dia tidak diinginkan ya, misalnya ukurannya lebih besar, nanti akan mengganggu kolom ya. Karena kolomnya juga lumayan ya, meskipun tidak semahal dari kolom gas kromatografi. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya termostat kolom, di mana jadi si kolom itu dipanaskan ya di suhu tertentu ya. Kenapa? Karena pada saat di suhu tertentu tersebut dia ada reaksinya misalnya, atau mungkin dia mendidih atau segala macam, itu juga ada ya. Biasanya digunakan untuk yang termostat kolom ini untuk senyawa golongan dari gula ya, dari monosakarida, bisa glukosa, fruktosa, sukrosa ya, yang C-nya ada ada 2 monosakarida, 1 monosakarida, atau 3 sakarida ya, atau 3 monosakarida ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh kolomnya gitu ya. Jadi kolomnya dia kecil gitu ya, terbuat dari baja, panjang 10 sampai 30 cm. Nah, yang sekarang baru juga ada yang 1,5 cm ya. Biasanya saya menggunakan sebenarnya ada yang 5 cm ya, ada yang 1,5 cm ya. Tapi 1,5 cm itu banyak kan digunakan untuk analisis obat ya, di mana memang matriks sampelnya tidak banyak, hanya si obat itu saja misalnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada yang panjang, terus kemudian ada guard kolomnya, ya, gambar yang di bawah ataupun di sebelah kanan. Jadi ada entrance, ada guard kolom. Guard kolom itu buat buat rusuh-rusuhan aja, buat kalau ada yang nggak bagus, ya, seperti itu, atau partikelnya terlalu besar, ya. Meskipun dalam preparasinya, ya, saya tunjukkan kemarin, meskipun di dalam preparasinya juga sampel itu disaring menggunakan saringan ya, sampel itu disaring menggunakan penyaring sama seperti si mobile face ya, seperti itu. Jadi dia partikelnya ukurannya sekitar 0,22 atau 0,45 ya, sehingga udara nggak masuk, tetapi
si ini masuk ya, apa si cairan atau si senyawa atau si sampelnya masuk ya, seperti itu. Oke ya, terus kemudian guard column ini yang harus sering-sering diganti ya. Terus kemudian ada main kolomnya, ada dari plastik. Biasanya sih kebanyakan di luarnya adalah menggunakan ini apa namanya, menggunakan besi ya, seperti itu. Ada yang 4,7 cm, ada yang 5 cm gitu ya, ada yang 8 cm, ada yang 10 gitu. Terus kemudian ukuran pore size-nya juga mempengaruhi, ada yang 0,46, ada yang lebih kecil lagi 0,22, ada yang 0,8. Ya, pore size itu juga nanti menentukan ramping atau tidaknya ya. Semakin besar pore size-nya, jadi dia nanti semakin nggak ramping. Ya, seperti itu. Dulu saya pernah cobain ya, seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini ada detektor, ada 2 macam detektor. Yang pertama adalah detektor seperti UV vis ya. UV vis itu adalah detektor yang solut ya, sehingga dia yang dia apa namanya, yang diukur adalah yang si larutannya, si cairannya yang diukur ya. Sedangkan yang lainnya nggak diukur. Tetapi ada detektor juga yang dia diukur yang lainnya, bukan si sampelnya, tetapi si solvennya ya, namanya sifat limbang atau Bu properties gitu ya. Contohnya adalah yang refractive index detector atau RID untuk apa? Untuk analisis monosakarida dan disakarida. Sedangkan yang solut ini yang paling banyak digunakan karena memang lebih sensitif ya, seperti spektro UV vis. Jadi ada kromatografi kolom ya biasa, terus kemudian ditambahkan UV vis sehingga pada saat dia netes dia langsung terdeteksi. Itu sebenarnya intinya dari APS itu seperti itu aja. Ya, seperti itu. Oke, ke next. Nah, ini detektornya banyak ya. Yang paling banyak adalah UV vis ya, ada juga FTIR, ada ya banyak lah ya, barrier refractive index ya, ada fluorescence segala macam. Yang paling banyak adalah absorban ya. Oke, next. Terus kemudian ada detektor fluoresen, fotometri ya, di panjang gelombang segala macam. Ini yang paling banyak pakai UV vis ya. Oke, next. Nah, ini bedanya ya. Jadi bedanya ini saya tunjukkan ya di detektor UV. Di detektor UV itu sebenarnya kalau misalnya kita di bagian apa namanya, di bagian kuvet ya, kuvet yang kita menempatin sampel itu kita buat seperti ini udah jadi kayak HPLC ya. Kalau sampelnya dia akan ngalir gitu ya. Jadi sama saja ya, di sini juga menggunakan yang namanya apa, lambat bir juga gitu ya. Jadi ada UV source, ada detektornya di belakang. Ada quartz windows, bedanya apa? Bedanya adalah dari kolom nanti dia akan dilewatkan dengan panjang lintasan tertentu. Yang warna biru ya itu kan sama aja kan, yang quartz window itu kan sama saja dengan kuvet. Cuman bedanya kalau di spektro kita angkat masukkan, masuk cabut kan seperti itu kan, gitu ya. Tapi kalau di HPS ini enggak ya, dia nongkrong di situ, yang keluar masuk siapa? Ya si mobile phase dan si senyawanya ya, seperti itu ya. Jadi hampir sama persis dengan si UV phase, dan bahkan dia bisa diatur panjang gelombangnya berapa, terus kemudian segala macamnya bisa diatur sama seperti di UV phase. Kalau kita menggunakan detektornya multiple ya, atau yang pakai diode array detektor ya, dia juga sama seperti ini, tetapi detektor ini nanti modelnya bisa mendeteksi di beberapa panjang gelombang. Oke, next. Ya. Nah, ini metode pemisahannya ya, ada organik, ada ini. Yang paling banyak digunakan adalah yang paling sebelah kiri ya, yang paling sebelah kiri, ataupun yang ada normal phase ya, ada yang apa namanya, bonded phase ya, ada absorption ya, segala macam. Yang paling banyak sebelah kiri sebenarnya. Jadi yang reverse phase ya, normal phase juga ada tapi sedikit. Oke, next. Next, Mas. Wah, error. Halo? Error kah? Iya, Pak. Error Next, enggak? Pak. Oh, berarti milik saya yang error dong. Di tampilannya di mana, Pak?
Oke, sip ya. Ini ada kromatografi ya, yang tadi partisi, yang fase gerak. Ya ini Anda bisa apa namanya? Bisa pelajari. Kalau saya terangkan salah satu aja, jadi di fase terbalik gitu ya. Jadi ada yang namanya fase diamnya nonpolar ya. Fase geraknya polar ya. Di mana kalau misalnya ada kepolaran, ada komponen dia misalnya lebih nonpolar, berarti nanti waktu retensinya akan semakin lama. Ya, ingat itu ya. Jadi kalau fase terbalik ya, fase diamnya nonpolar. Kalau ada senyawa yang nonpolar, berarti dia nanti munculnya lama karena dia lebih terikat oleh si fase diam. Nah, kalau fase diamnya nonpolar, sedangkan pelarutnya polar, senyawanya adalah lebih polar, maka dia akan muncul lebih duluan. Karena apa? Karena dia lebih akan lebih ini ya, akan lebih terikat oleh si fase gerak ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham? Dipahami salah satu, nanti yang lainnya akan ngikutin ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini aplikasi KCKT, banyak di farmaceutical, antibiotik, dan segala macam. Oke, next. Next. Nah, ini contohnya. Ini adalah vitamin, ya. Biasanya ada laju alirnya 1 ml per menit, misalnya, ya. Terus kemudian ada insektisida organofosfat juga bisa menggunakan HPAC. Bahkan beberapa juga bisa menggunakan HPAC. Cuman ya begitu, kalau orang kalau mempunyai 2 alat, di kantornya 2 alat, misalnya HPAC dan GC, kalau yang organofosfat gitu, organoklorin itu biasanya untuk yang itu dia menggunakan yang namanya GC, karena GC lebih cepat ya, seperti itu. Oke, next. Dan perawatannya tidak ribet. Oke, next. Nah, ini comparison ya, jadi karakteristik obat ya sama-sama efisien, high selective, widely applicable, only small sample required. Jadi cuma sedikit sekali sampai digunakan. Untuk HPAC biasanya 20 mikro, untuk GC sekitar ya 0,5 bahkan, ya ada yang 1 mikro gitu ya. Ya, GC yang pakai FID dia destruktif, yang lain tidak gitu ya. Terus kemudian GC dan HPAC, kalau GC dia pakai siringnya lancip, kalau di HPAC dia nggak pakai siring lancip. Ya, kalau di GC ya kita kontrol volume sampelnya oleh kita sendiri, sedangkan di HPAC kita bisa kontrol dari siapa? Dari si HPAC-nya sendiri ya. Oke, disadvantage of HPAC ya kalau advantage dari atau keuntungan dari HPAC adalah dia kalau bisa untuk non volatil ataupun yang thermal unstable compound ya. Terus kemudian bisa juga untuk anorganik, senyawa anorganik, ya seperti itu. Sedangkan yang keunggulan dari GC adalah simple dan inexpensive equipment. Jadi memang GC lebih murah, tetapi consumable part-nya juga consumable juga lumayan ya, karena ada si itunya ya, si gasnya ya, seperti itu. Di APS juga sama, pelarutnya juga mahal juga ya. Terus kemudian cepat dan unparalleled resolution with capillary column ya. Oke, terus kemudian isi interface with mass spectrophotometry, ya spektrometri. Jadi ada juga setelah di GC, terus kemudian dia dimasukkan detektor yang mass spectra, ya, di mana mass spectra itu nanti kita bisa tahu ini senyawa apa sih? Ini senyawa apa sih? Jadi kita bisa tahu, oh kira-kira ini senyawanya ini loh, kira-kira nama senyawanya ini, itu di masing-masing puncak ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh-contohnya nanti soal latihan, Anda bisa latihan di rumah ya. Jadi ini contohnya metanol konsentrasi 1,25, luas standarnya sekian, luas sampelnya sekian, berapa untuk konsentrasi alkohol dalam whisky seperti itu. Oke, next. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, kalau belum, sudah absen semuanya? Apakah bisa absen tadi? Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, kalau nggak ada ditanyakan bisa saya akhiri. Yang nanti sore itunya sudah ada ya kemarin. Prelabnya udah diganti dengan GC. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. maaf ya kita lagi ngerjain ngerjain akreditasi, jadi sedikit terpengkalai dikit nggak apa-apa ya. Gitu. Oke, next. Ya habis deh ya. Kalau nggak ada ditanyakan, Bapak bisa akhiri sampai sini. Bisa, Halo? Pak. Oke ya, kalau begitu Bapak akhiri dulu. Maaf bila ada kesalahan, maaf kalau cepat-cepat materinya ada banyak ya, karena kemarin memang kita lebih ke dasarnya dulu gitu ya. Ya nanti sore saya akan terangkan tentang untuk yang kelas AP berapa? AP2 ya? Nanti sore ya? Apa Iya, AP1? Pak. Iya, Pak, AP2.
Oke ya, B2 ada Jocelyn ya. Nanti akan saya terangkan tentang GC ya, seperti itu. Perlu ada kuis nanti sore? Jangan, Pak. Tidak, Oh, Pak. iyalah. Oke ya, oke. Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, maaf ya, rada buru-buru dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum.